yang namanya keberanian ini biasanya memang munculnya dari rasa takut. Jadi rasa berani itu ada karena memang ada rasa takut. Jadi takut dan berani ini sesuatu yang sesuatu yang ada di dalam diri kita gitu. Tinggal diri kita ini dikuasai yang mana? Dikuasai keberaniankah atau dikuasai ketakutan? Karena teman-teman yang dirahmati Allah, saya pribadi ya, mulai dari perjalanan kehidupan sejak kecil sampai sekarang, itu ada berbagai fase ketakutan yang ternyata ketakutan itu hanya seperti, karena kita bicara tentang keberanian ya, ketakutan itu hanya seperti cuaca ya. Ketakutan itu muncul kayak sekarang, kalau sekarang di Bandung itu lagi mendung ya. Jadi ada siklusnya, ada siklus takut, ada siklus berani. Ini ada mendung dari pagi ya, dan insya Allah mendung ini nggak akan selamanya, nggak akan eksis selamanya. Mendung ini akan berakhir, mungkin nanti sore sudah terang lagi, atau besok kita akan mendapatkan cahaya matahari. Jadi memang siklus berani dan takut ini silih berganti dan akan terus kita temui di berbagai fase kehidupan kita. Dulu waktu aku masih SMP, takut nanti aku diterima di SMA mana ya. Pas sudah SMA nanti takut aku diterima di universitas mana ya gitu. Sampai sekarang pun ada banyak berbagai ketakutan yang semuanya alhamdulillah ya, dengan Allah, bersama Allah, ketakutan itu bisa kita lewati. Ketakutan itu tidak menguasai diri kita ya. Jadi Masya Allah ya, salah satu kelebihan seorang mukmin ketika dia bersama Allah, dia bisa shifting, dia bisa ngerubah dari rasa takut menuju kepada keberanian, karena dia punya faith, yakin kepada Allah bahwa ketakutan ini hanya ada di pikiran, ketakutan ini hanya ada di perasaan kita aja gitu, dan kita ngejalanin ketakutan itu dengan kenyamanan, dengan kedamaian, karena yakin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kayak kita setiap muncul rasa takut, entah takut apapun ya, takut gagal kah, takut tidak diterima di sebuah tempat kerja yang kita inginkan kah, takut nanti jodohnya lama kah, takut berbagai rasa ketakutan ini perlu kita temani, perlu kita dengarkan ya. Ini kita dengarkan, oke, aku takut, dan bersama Allah ya aku berusaha memiliki sebuah keberanian, karena keberanian juga ada. Jadi takut itu eksis, berani juga eksis. Tinggal kita mau merangkul yang mana, merangkul ketakutan terus menerus atau kita merangkul sebuah keberanian. Dan ternyata ketika kita menemukan keberanian, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam jiwa kalian, di dalam mental kalian, di dalam diri kalian, di dalam perasaan kalian, itu ada sebuah keberanian yang Allah ciptakan, dan itu nyata ya. Kamu tinggal menemani sebuah keberanian itu, kemudian ngedevelop, mengembangkan sebuah keberanian sehingga ketakutan tidak lagi menguasai diri kita. Jadi kita butuh bicara sama Allah, ya Allah, terima kasih bahwa keberanian ini nyata dan kuat. Keberanian ini ada di dalam diri aku. Ya, maksudnya ini bisa berkaitan dengan apapun ya. Kadang-kadang orang memulai berhijab, saya takut, saya mau berhijab tapi saya takut. Oke, ya, nggak apa-apa kamu takut berhijab. Cuman ketika kamu sudah punya choice, sudah memilih untuk misalnya berhijab, memilih untuk berhijrah, memilih atau sudah mengambil sebuah keputusan, maka insya Allah kamu akan menemukan bahwa keberanian itu akan menjadi nyata dan semakin hari semakin kuat untuk memperjuangkan identitas kamu
ya. Ketika kamu seorang muslim atau muslimah ya, maka identitas kamu adalah identitas perempuan berhijab. Meskipun misalnya ya di dalam berhijab itu ada banyak sekali resiko. Karena kenapa kita takut? Karena kita memikirkan sebuah resiko. Ini kalau konteksnya adalah berhijab ya. Ketika aku berhijab nanti aku akan kesulitan mencari kerja. Mungkin jodohku akan lama. Ketika berhijab aku dijauhin temen. Ketika aku berhijab karirku sulit dipromosikan. Ketika aku berhijab bla 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 bla. Semua kita pikirkan segala tentang resikonya. Namun ketika faida azamta fatawakkal 'ala Allah, kamu sudah memutuskan berhijab, kamu sudah memutuskan untuk berhijrah ya. Berhijrah itu shifting dari hal-hal yang negatif ke positif, dari hal-hal yang kontraproduktif menjadi produktif, dari hal-hal yang sia-sia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka yang akan kamu temukan adalah sebuah keberanian itu nyata. Wa fi anfusikum afala tubsirun, nyata ada di dalam diri kita, eksis sebuah keberanian, dan dia semakin hari semakin kuat karena kita memilih sebuah keberanian. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, keberanian ini juga bisa menjadi lentera ya, karena memang banyak sekali fase-fase kehidupan kita di dalam kegelapan yang kita nggak berani mengambil langkah, yang kita nggak berani mengambil keputusan, kita takut ya kan, kita ketakutan mengambil sebuah keputusan. Saya sebaiknya stay di sini ya, atau ini disudahin, saya sebaiknya lanjut atau saya memilih langkah lain, saya sebaiknya seperti apa. Itu semua butuh sebuah penerang. Penerangnya adalah berani memutuskan. Tentu saja ya, sebuah keberanian ini selalu jadi penerang di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kompasnya apa nih? Kenapa kita bisa mencapai sebuah keberanian? Kenapa kita bisa yakin dengan sebuah keberanian? Karena kita tahu kita sedang berjuang untuk apa? Kita sedang berkorban untuk apa? Kita punya kita punya visi, kita punya misi, kita punya cara pandang yang jelas, clear vision ya, cara pandang yang jelas. Jadi kita tahu ketika aku mengambil sebuah langkah, memutuskan sebuah langkah, saya nggak perlu takut karena saya menuju kepada sebuah visi besar, karena saya menuju ke sebuah cita-cita besar, sebuah cita-cita yang memberi makna kepada kehidupan saya. Jadi semua resikonya nggak masalah. Nanti aku akan dibully, nanti aku akan dicaci, nanti aku akan kehilangan banyak hal, nanti aku akan rugi, nanti aku bla 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 bla. Semua itu sudah bisa kita abaikan karena memang keberanian ini muncul karena kita sudah kayak kita sudah rela berkorban. Makanya kita harus ngerti itu, kita berani ini untuk apa, memperjuangkan apa. Yang artinya kita sebagai manusia kan kayak harus memilah dan memilih gitu. Saya korbanin ini, saya dapat apa? Ya, saya mengorbankan waktu saya dapat apa? Saya mengorbankan pikiran aku, saya dapat apa? Saya mengorbankan tenaga, mengorbankan harta saya untuk apa? Jadi kita berani gitu untuk berkorban, menjadi korban, atau kalau bahasa orang Palestina ya, yang sering banget kita dengar, nafdika. Nafdika itu artinya saya rela berkorban, saya rela jadi tumbal, saya serahkan. Nafdika ya Aqsa, kami beri nahnu fidaka, kami adalah kami rela berkorban untuk sebuah kemenangan, kami rela berkorban untuk sebuah keadilan, kami rela berkorban untuk sebuah humanity, kami rela berkorban untuk sebuah nilai luhur, kami rela berkorban untuk agama, kami rela berkorban untuk fisabilillah. Jadi keberanian kita ini nggak akan pernah bisa muncul kalau kita nggak tahu
visi kita apa, misi kita apa, kita berkorban untuk apa, kita berani untuk apa. Nah itu yang harus kita temukan. Saya rela berkorban. Atau bahkan kalau orang-orang Palestina nih ya, ini kalau udah mencapai puncaknya ya, khudh dimana ya Allah gitu, ya Allah ambil darah kami. Khudh luhumana, ambil daging kami yang berserak-serak ya. Khudh buyutana, khudh ardona, ambil rumah kami, ambil land, our land ya, ambil bumi kami, semuanya ambil. Kalau itu bisa mencapai tujuan kemerdekaan, mencapai tujuan pembebasan, mencapai tujuan kemuliaan, mencapai surga, mencapai ridhonya Allah, maka khudh di mana, ambil. Jadi keberanian ini muncul karena kita sudah punya clear vision, kita punya cara pandang yang terang, yang jelas, kita dari mana, kita sedang di mana, apa saja yang bisa kita korbankan, untuk apa kita berkorban, dan kita akan mencapai apa. Jadi ini akan memberikan kita sebuah lentera yang lebih terang.